Pernahkah kau berhenti sejenak dan merenung betapa seringnya bibirmu melafalkan kalimat Allahu Akbar, namun hatimu belum benar-benar menyentuh kedalaman makna yang tersimpan di balik setiap hurufnya? Kalimat yang terasa begitu akrab di telinga, terucap dalam sholat, dalam doa, dikala gembira maupun dikala sedih. Namun, tahukah kau bahwa di balik kesederhanaan lafaz itu tersimpan rahasia kebesaran yang tak terjangkau oleh akal, tak terlukiskan oleh kata, dan mampu mengubah seluruh pandangan hidupmu jika kau benar-benar meresapinya. Banyak dari kita mengira Allahu Akbar hanyalah pernyataan bahwa Allah itu besar. Namun para ahli makrifat dan para sufi termasyhur mengajarkan bahwa maknanya jauh melampaui sekadar perbandingan atau ukuran. Ini adalah pengakuan yang mengguncang jiwa, bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kau bayangkan, lebih besar dari segala batasan yang bisa kau buat, bahkan lebih besar dari sekadar konsep kebesaran itu sendiri. Hari ini, mari kita buka bersama jendela hati dan melangkah masuk ke dalam hakikat yang selama ini mungkin tersembunyi dari pandangan kita. Sebuah kebenaran yang akan meluruhkan segala kesombongan, membebaskan segala kegelisahan, dan menuntun hatimu bersandar sepenuhnya kepada Zat yang Maha Agung. Siapkah kau menyimak dengan hati yang terbuka? Karena apa yang akan kau temukan di sini bisa menjadi titik balik bagi perjalanan jiwamu menujunya. Simaklah pembahasan ini hingga tuntas, karena apa yang akan kita kupas hari ini bisa mengubah sepenuhnya cara kau memandang dirimu, ibadahmu, dan kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saudaraku, izinkan aku mengajakmu menuliskan satu kalimat di kolom komentar sebagai niat tulus hatimu. Tulislah, ya Allah, jadikan hatiku selalu mengingatmu. Amin. Semoga doa yang kau goreskan itu menjadi saksi kesungguhan jiwamu di hadapannya. Jangan lupa berikan tanda suka pada video ini dan bagikan kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang kau sayangi. Siapa tahu lewat satu kali berbagi ini, ada hati yang tergugah, ada jiwa yang pulang kepadanya, dan mengalirlah amal jariah yang tak terputus pahalanya untukmu hingga akhir hayat. Jika kau baru pertama kali berjumpa dengan saluran ini, silakan bergabung dengan menekan tombol berlangganan, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tak tertinggal kajian tasawuf, hikmah kehidupan, dan renungan spiritual yang menyejukkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah. Tetaplah menyimak sampai akhir, karena di penghujung pembahasan ini terungkap sebuah rahasia mendalam tentang Allahu Akbar yang seringkali luput dari pandangan kita. Hakikat kebesaran Allah menurut para ahli makrifat dan sufi termasyhur bukanlah sekadar pengakuan lisan bahwa Dia Maha Besar, melainkan sebuah kesadaran yang meluruhkan segala batas antara yang mengenal dan yang dikenal, antara hamba dan Tuhannya. Mereka mengajarkan bahwa ketika kita mengucap Allahu Akbar, kita tidak sedang membandingkan kebesarannya dengan kebesaran lain, melainkan mengakui bahwa kebesaran itu adalah hak mutlak Zat yang tak terukur, tak terbayang, dan tak terjangkau oleh segala akal maupun imajinasi. Kebesaran Allah bukanlah jenis kebesaran yang memiliki ukuran, bukan pula kebesaran yang bisa disandingkan dengan apapun yang ada di langit maupun di bumi. Dia lebih besar dari segala nama yang disebut, lebih besar dari segala sifat yang dipahami, bahkan lebih besar dari konsep kebesaran itu sendiri. Ibnu Arabi menyebutkan bahwa segala apa yang kau bayangkan dalam pikiranmu, segala apa yang kau gambarkan dalam hatimu, Allah itu berbeda dari itu, bahkan jauh lebih agung melampaui segala batasan yang bisa kau ciptakan. Seringkali kita terjebak menganggap besar apa yang tampak di mata kita, kekayaan, kekuasaan, kedudukan,
atau bahkan kebesaran diri sendiri. Namun bagi mereka yang telah merasakan manisnya makrifat, semua itu hanyalah bayangan tipis, debu yang terbang sekejap, dan cahaya lilin yang pucat di hadapan matahari yang terang benderang. Mengucap Allahu Akbar berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang kau anggap besar sesungguhnya sangat kecil, segala yang kau anggap kuat sesungguhnya lemah, dan segala yang kau anggap kekal sesungguhnya akan lenyap tanpa sisa. Renungkanlah dirimu sejenak, wahai saudaraku. Betapa seringnya hati ini bergetar karena takut pada makhluk. Betapa seringnya hati ini berharap pada sesama yang sama lemahnya dengan dirimu. Betapa seringnya hati ini terbebani oleh masalah yang sesungguhnya sangat kecil jika diletakkan di hadapan luasnya kekuasaan Allah. Ketika engkau benar-benar meresapi makna Allahu Akbar, maka dinding kesombongan dirimu akan runtuh seketika. Sekat-sekat yang memisahkan hatimu dengan Tuhanmu akan terbuka, dan engkau akan melihat bahwa lafaz Allahu Akbar adalah teriakan jiwa yang terbangun dari tidur panjang kelalaian. Sebuah seruan yang mengingatkan bahwa engkau hanyalah setitik-titik dalam samudra yang tak bertepi. Ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang hadir, engkau sedang melepaskan segala beban yang selama ini kau pikul sendirian, segala kecemasan yang mengikat dadamu, segala luka yang merobek hatimu, karena engkau sadar bahwa Dia lebih besar dari segala ujian yang menimpamu, lebih besar dari segala dosa yang pernah kau perbuat, lebih besar dari segala jarak yang pernah kau ciptakan dengan kelalaianmu. Hakikat kebesarannya bukanlah untuk membuatmu merasa kecil dan hina semata, melainkan untuk membuatmu merasa betapa mulianya tempatmu kembali, betapa luasnya rahmat yang menyelimutimu, dan betapa dekatnya Dia denganmu lebih dekat dari urat lehermu. Engkau tidak akan pernah menemukan ketenangan sejati selama hatimu masih mengagungkan sesuatu selain Dia. Tidak akan pernah menemukan kedamaian selama engkau masih meletakkan harap pada selain Dia. Allah itu Maha Besar, sehingga Dia tidak membutuhkan ibadahmu. Namun Dia begitu Maha Pengasih, sehingga Dia menyiapkan surga bagi mereka yang mengenalnya. Dia begitu Maha Besar, sehingga Dia mengampuni segala dosa bagi siapa saja yang kembali dengan tulus. Dan Dia begitu Maha Besar, sehingga Dia mengangkat derajat hamba yang merasakan kecilnya diri di hadapannya. Maka jadikanlah Allahu Akbar bukan sekadar ucapan yang meluncur dari bibir, melainkan napas yang mengalir dalam setiap detik hidupmu. Biarlah setiap getarannya meluruhkan segala kemegahan dunia, memadamkan api kesombongan diri, dan menuntun hatimu pulang kepada sumber segala kedamaian, karena pada akhirnya satu-satunya kebenaran yang abadi adalah bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali Zat yang Maha Besar, dan hanya Dia yang layak dimuliakan, diagungkan, dan disembah selama-lamanya. Tersurat. Secara bahasa dan lafaz yang tampak jelas, Allahu Akbar bermakna Allah Maha Besar atau Allah lebih besar dari segala sesuatu. Lafaz ini adalah pernyataan terang bahwa kebesaran itu hak mutlak milik Allah, dan segala kebesaran yang tampak pada makhluk hanyalah pantulan kecil serta pemberian semata darinya. Dalam pandangan ahli zikir, makna tersurat ini adalah fondasi awal pengakuan lisan bahwa tidak ada yang lebih agung, lebih tinggi, dan lebih sempurna selain Allah, sehingga segala puji, penghormatan, dan pengabdian hanya layak ditujukan kepadanya. Tersirat. Di balik makna yang tampak, tersirat pengakuan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah kecil, terbatas, lemah, dan memiliki kebergantungan penuh kepada Yang Maha Besar. Mengucapkan Allahu Akbar berarti menyadari bahwa kekhawatiran, ambisi, ego, kekuasaan dunia, serta segala hal yang sering dianggap besar oleh manusia, semuanya menjadi tidak berarti
jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Tersirat pula kesadaran bahwa akal, bahasa, dan imajinasi manusia tidak akan pernah mampu menggambarkan atau mencakup hakikat kebesarannya secara utuh. Karena Allah lebih besar dari segala deskripsi yang bisa diucapkan atau dipikirkan. Terdalam, pada kedalaman batin, makna ini berfungsi sebagai pemutus segala keterikatan hati kepada selain Allah. Ketika hamba benar-benar merasakan makna Allahu Akbar, ia melepaskan segala harap, takut, dan percaya kepada kekuatan lain karena menyadari hanya Allah yang menguasai segala hal tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini adalah momen di mana kesombongan diri runtuh dan hamba menyadari bahwa keberadaannya sendiri hanyalah setitik cahaya yang berasal dari cahaya kebesarannya, sehingga hati menjadi tenang, tunduk, dan hanya bersandar kepadanya sepenuhnya. Inti-inti dari Allahu Akbar adalah penegasan tauhid yang murni, bahwa hanya Allah yang berhak memiliki kebesaran mutlak, keberadaan yang berdiri sendiri, serta kekuasaan yang tak terbatas. Tidak ada perbandingan yang setara antara Allah dan makhluk, karena kebesarannya bukanlah jenis kebesaran yang bisa diukur atau disandingkan dengan apapun yang diciptakan. Inti ini mengajarkan bahwa segala bentuk kebesaran yang tampak di alam semesta hanyalah bayangan dari sumber segala kebesaran. Dan jika sumber itu dikesampingkan, maka segala kebesaran itu lenyap, tiada berbekas. Inti dari intinya adalah kesadaran bahwa tidak ada yang berhak dijadikan sandaran, tujuan, atau Tuhan selain Allah, dan segala sesuatu selainnya pada hakikatnya tiada kecuali karena kehendaknya. Di sini hamba tidak sekadar mengakui kebesarannya, tetapi menyadari bahwa keberadaan dirinya dan seluruh makhluk adalah manifestasi dari kebesarannya. Sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara yang maha besar dengan hati yang telah bersih dari sekat kefanaan. Lafaz ini menjadi pengakuan bahwa Allah adalah awal yang tiada permulaan, akhir yang tiada pengakhiran, dan Dia meliputi segala sesuatu dengan kebesarannya yang tak terhingga. Hakikat inti dari inti, hakikat yang paling dalam dan rahasia dari kalimat ini, menurut ahli makrifat adalah bahwa Allah itu lebih besar dari sekadar dikatakan besar, lebih besar dari sifat kebesaran itu sendiri, dan lebih besar dari segala konsep yang bisa dibayangkan tentangnya. Dia adalah zat yang melampaui segala batas, segala nama, dan segala sifat yang bisa dipahami akal, sehingga menyebut Allahu Akbar sesungguhnya adalah mengakui ketidakmampuan kita untuk mencapai hakikatnya, sekaligus menyerahkan diri sepenuhnya kepada keagungan yang tidak terlukiskan itu. Pada tingkatan ini, lafaz bukan lagi sekadar ucapan atau pengertian, melainkan kehadiran hati yang menyatu dengan kebenaran, di mana hamba hilang dalam kebesarannya, dan hanya Allah yang tampak ada dengan sendirinya. Berikut penjelasan mendalam mengenai 7 tingkatan zikir ini menurut pandangan ahli zikir dan makrifat, disusun sesuai urutan peringkat dari awal hingga puncak kesempurnaan. Zikir al-Mubtadi. Ini adalah tingkatan pertama bagi orang yang baru memulai jalan zikir. Pada tahap ini, zikir masih berupa ucapan lisan yang diulang-ulang dengan berpedoman pada panduan yang diterima. Sementara hati belum sepenuhnya hadir dan seringkali masih teralihkan oleh hal-hal lain. Hamba berusaha keras menahan diri untuk tetap melafalkan nama Allah meskipun pikiran melayang kemana-mana. Tingkatan ini adalah pintu masuk, di mana keberkahan zikir mulai menyentuh hati secara perlahan, melatih ketaatan dan membiasakan diri untuk selalu mengingat Allah, serta membersihkan mulut dari perkataan yang sia-sia. Zikr al-Munfarij. Setelah hati mulai terbiasa dengan zikir lisan, maka datanglah tingkatan di mana zikir mulai membebaskan dan meluaskan dada hamba
dari segala sesak. Munfarij bermakna yang terbuka atau yang terbebas. Pada tahap ini, zikir tidak lagi sekadar bunyi kata, melainkan mulai meluruhkan beban kekhawatiran, kesedihan, kecemasan, serta ikatan ketakutan yang membelenggu hati. Kekuatan zikir mulai membuka pintu-pintu kesulitan, menghilangkan keraguan, dan membuat hati merasakan kelapangan yang tidak dimiliki sebelumnya. Hamba mulai menyadari bahwa mengingat Allah adalah satu-satunya jalan keluar dari segala kepungan kesempitan duniawi maupun batiniah. Zikr al-Fahim. Pada tingkatan ini, hamba tidak lagi sekadar melafalkan atau merasakan dampaknya, melainkan mulai memahami makna mendalam dari setiap kalimat yang diucapkan. Fahim bermakna yang berilmu dan yang mengerti. Setiap nama dan sifat Allah yang disebutkan mulai menembus akal dan nurani, sehingga hamba paham betapa jauhnya dirinya dari kebesarannya, betapa dekatnya rahmatnya, dan betapa nyata kekuasaannya. Pemahaman ini bukan sekadar pengetahuan dari bacaan, melainkan pengertian yang lahir dari cahaya yang Allah berikan ke dalam hati, yang kemudian menumbuhkan rasa hormat, takut, dan harap yang seimbang. Zikr al-Murakas ini adalah tingkatan di mana zikir mulai berakar dan menetap kokoh di dalam hati, tidak lagi mudah goyah oleh gangguan. Murakas bermakna yang berpusat atau yang berakar. Hamba tidak perlu lagi berusaha keras memaksa lisan untuk berzikir, karena zikir sudah menjadi sifat alami hatinya yang terus berputar mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan. Pikiran dan perasaan mulai menyatu pada satu titik pusat, yaitu Allah, sehingga segala gangguan luar maupun bisikan diri yang dulu memecah perhatian kini tidak lagi mampu membelokkan arah zikir. Zikir sudah menjadi fondasi yang menopang seluruh gerak dan diam hamba. Zikr al-Hadir. Pada tingkatan ini, zikir telah menghadirkan kehadiran Allah secara penuh di dalam hati. Hadir bermakna yang hadir atau yang disaksikan. Hamba tidak lagi sekadar mengingat Allah seolah-olah dia berada di tempat yang jauh, melainkan hati selalu menyadari dan menyaksikan bahwa Allah hadir di setiap hembusan napas, melihat segala gerak, mendengar segala bisikan, dan meliputi seluruh keberadaan dirinya. Kesadaran ini menghilangkan segala rasa terasing dan kesepian, serta membuat hamba merasa tidak pernah berpisah dari Allah, sehingga setiap langkah dan perbuatan selalu dijaga oleh kesadaran akan kehadirannya. Zikr al-Kamil, khusyuk ini, adalah tingkatan kesempurnaan zikir yang disertai dengan kerendahan hati yang mutlak. Kamil bermakna yang sempurna, sedangkan khusyuk adalah ketenangan jiwa yang tunduk sepenuhnya. Di sini seluruh anggota badan, akal, hati, dan raga bergerak serentak mengingat Allah tanpa ada bagian yang melalaikan. Tidak ada lagi sisa perhatian yang tertuju kepada diri sendiri, kepada makhluk, maupun kepada keuntungan duniawi. Hati menjadi tenang, diam, dan tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya, menyadari kefanaan diri di hadapan keabadiannya. Zikir pada tahap ini telah membersihkan hati dari segala sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Zikr al-Ihsan ini adalah puncak dan tingkatan tertinggi dari seluruh tingkatan zikir. Ihsan bermakna beribadah seolah-olah melihat Allah, atau berbuat sebaik-baiknya dengan kesadaran penuh. Pada tingkatan ini, zikir tidak lagi sekadar aktivitas yang dilakukan hamba, melainkan menjadi cahaya yang menyatukan hamba dengan yang diingat. Hamba tidak lagi merasakan dirinya sedang berzikir, melainkan hidupnya sepenuhnya adalah zikir. Ia berbuat sebaik-baiknya karena menyadari bahwa ia senantiasa dalam pandangan Allah, dan segala yang ia lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepadanya dengan keindahan yang sempurna. Di sini, rahasia zikir terungkap.
bahwa zikir adalah jalan untuk menghapus sekat antara hamba dan Tuhannya, hingga hamba hidup dalam keberadaan Allah yang abadi. Sebagai penutup dari pembahasan tentang makna Allahu Akbar ini, marilah kita sadari bahwa segala yang tampak besar di mata dunia hanyalah bayangan yang cepat sirna, sementara hanya kebesaran Allah yang kekal abadi. Saudaraku, marilah kita tundukkan hati sejenak, hadirkan kerendahan jiwa, dan memanjatkan doa bersama kepadanya. Ya Allah, wahai Zat yang maha besar yang meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan kuasa-Mu, tetapkanlah hati kami dalam pengakuan akan kebesaran-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami memandang besar diri sendiri atau apapun selain-Mu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari debu kesombongan, ria, ambisi yang salah arah, dan segala ikatan yang membelenggu kami dari kembali kepadamu dengan tulus. Ya Allah, jadikanlah setiap zikir Allahu Akbar yang kami ucapkan bukan sekadar bunyi di bibir, melainkan getaran yang menyadarkan kami akan kefanaan diri dan keagungan-Mu yang tak terhingga. Anugerahkanlah kepada kami hati yang selalu hadir di hadapan-Mu, yang tenang dalam menghadapi ujian, dan yang bersandar penuh hanya kepadamu semata. Ya Allah, terimalah zikir kami, angkatlah derajat kami, dan pertemukanlah kami dengan keridaan-Mu di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudaraku yang telah menyimak pembahasan ini dengan sabar hingga selesai. Semoga setiap renungan yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi jalan hati, menjadi pengingat yang menggetarkan jiwa yang lalai, dan menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pembahasan ini menyentuh hati dan memberi manfaat, jangan lupa berikan tanda suka, bagikanlah kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kau sayangi, serta tuliskanlah doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga Allah membalas setiap niat baik dan kebaikan yang kau tebarkan dengan pahala yang berlipat ganda, amal jariah yang tak terputus, dan rahmat yang senantiasa menyertaimu. Sampai kita berjumpa kembali dalam kajian hikmah, tasawuf, dan perjalanan jiwa menuju Allah yang berikutnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebesaran rahmat-Nya, keberkahan yang tak terputus, dan ketenangan yang abadi di dalam hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.